Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Oke. Pada hari ini kita berada di Kecamatan Sembelia, Desa Sembelia. Kita sedang duduk santai sama Pak Kepala Desa untuk mengekspos wisata alam yang ada di sini. Jadi di sini perlu kita ketahui gambarannya, ini desa super kaya ya, tapi baru dimulai sama Pak Kades ini, sedang pembenahan. Kalau kita bicara kawasannya, di sini ada ribuan hektar zona hutan produksi, belum lagi hutan lindung, belum lagi mata airnya yang melimpah ruah, belum lagi dari pengembala kerbaunya yang kurang lebih 1.000 ekor ya Pak Kades. Belum lagi dari petaninya, pokoknya tidak bisa kita absen satu persatu ya kekayaannya. Tinggal penataan ke depannya, dan Pak Kades sudah memulai itu. Jadi bagaimana banyak wisata-wisata ada di sini, seperti wisata hutannya, wisata airnya, wisata religinya, wisata-wisata yang lain. Coba kita ngobrol sama Pak Kades. Jadi untuk wisata religinya dulu Pak Kades, tadi menarik yang dengar cerita Pelungguh terkait dengan santri loba. Iya. Jadi terkait masalah wisata religi yang dinamakan adalah santri loba. Iya. Konon ceritanya santri loba ini adalah nama seorang ustadz yang punya jemaah yang cukup besar pada tahun 1779, dan pemakamannya sampai hari ini masih ada. Namanya pemakamannya itu Bebila, yang kurang lebih dari tempat kita duduk ini adalah 1,5 kilo dari sini. Nah, bisa jalan kaki, tapi sudah kami aspal, sudah bagus jalannya menuju ke sana untuk wisata religi. Dan pondasi pondok pesantrennya sampai hari ini masih ada. Itu ada di dalam kawasan atau luar kawasan hutan? Di dalam kawasan hutan. Oh, kawasan hutan ya. Di dalam kawasan hutan. Jadi di kawasan hutan itu, sehingga saya selaku kepala desa Sembelia yang urutan ke 117 dari kepala desa pertama. Iya. Jadi desa Sembelia itu mulai dari desa Sugian berdirinya Sembelia itu. Ya, yang kedua desa Labuan Pandan, itu desa paling utama. Ketiga desa Sembelia ini. Sehingga terbitlah ada nama kerajaan yang ada di desa Sembelia ini, Lenteng Tedes, di bawah lereng Gunung Rinjani. Di atas makam yaitu Kiai Santri Loba. Nah, sehingga kami di tempat kita duduk ini adalah rumah adat pertama masuk atau ritualnya masuk ke wilayah wisata religi yang kita kunjungi nanti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi yang menarik di sini kan tadi ada wisata religi seperti peninggalan dari Santri Loba, Kerajaan Lenteng Tedes. Mungkin nanti ada di part-part selanjutnya kita bahas lah. Untuk sementara paling enggak warga tahulah Sembelia itu seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk daerah kita di sini terkait mata air ini kan debitnya besar Pak. Kira-kira rencana ke depannya ini wisata mau didesain seperti apa gambarannya? Wisata desa Sembelia yang berada di daerah air minum Sembelia yang kurang lebih 1.200 areal yang diairi oleh sungai yang ada di desa Sembelia ini. Jadi saya melirik ke depannya, bukan sekarang, tetapi mulai hari ini saya sudah membangun, mulai dari temboknya. Jadi di tempat kita duduk ini adalah rencana pembangunan kolam untuk anak-anak. Tidak boleh untuk orang-orang dewasa, dan langsung air terjun. Dan di depan kita ada pohon asam. Ini adalah salah satu pondasi rumah pohon yang kita rencanakan untuk tahun 2022 ini. Dan di sebelah sana, di sebelah selatannya juga kita lanjutkan rumah-rumah pohon. Dengan kita akan mempersiapkan berbagai peralatan. Yang pertama seperti ban, untuk bahasa Sembelia itu bereler-eleran, kurang lebih 1 kilo.
di wilayah saluran irigasi sawah Desa Samblia ini. Nah, untuk yang terakhir Pak Kades. Okay. Hari ini kan mohon maaf lah, di Ya. Semblia ini bisa kita katakan permasalahannya klasik ini. Ya. Terkait dengan kawasan hutan ya. Nah, kalau kita sebenarnya dari channel kita ini lebih banyak bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan kawasan nih. Nah, kira-kira gambaran Pak Kades terkait dengan kawasan hutan kita, karena ada klaim A, klaim B, kira-kira dari petani dan peternak kita yang ada di dalam kawasan. Maksudnya mungkin kita butuh statement dari Pak Kades dulu ini. Jadi kedepannya seperti apa sih seharusnya supaya tidak ada oknum atau tidak ada pihak yang dirugikan, supaya Muspika juga aman, Pemda juga nyaman, pihak-pihak terkait juga aman semua. Oke, terima kasih. Terkait masalah kawasan hutan yang kurang lebih punya Desa Samblia itu adalah 666 hektar. Iya. Kecamatan yang produksi adalah 1.200 hektar. Iya. Akan tetapi kalau kita kompak sekecamatan Samblia, tapi khususnya Desa Samblia, tidak ada yang sulit sebenarnya dan tidak ada yang merugikan. Baik itu pihak PT Sadana tidak rugi, masyarakat kami tidak rugi. Iya. Dan saya sudah bersosialisasi terhadap masyarakat saya sesuai dengan Permenhub. Untuk mengatur strategi bagaimana supaya tidak merugikan sebuah perusahaan maupun masyarakat kami yang berada di Desa Samblia. Ada 3 langkah yang saya tawarkan. Kalau mau aman masyarakat, saya mengajak, mari kita bermitra dengan PT Sadana. Nah, itu yang pertama langkahnya. Yang kedua, karena tidak ada kemitraan dengan yaitu kehutanan. Karena izin di atas izin tidak boleh. Karena izin yang kita lawan sekarang ini adalah izin Sadana. Nah, supaya tidak merugikan PT Sadana dengan pihak masyarakat juga tidak rugi. Salah satu jalan yang lebih praktis dan lebih bagus untuk masa depan anak-anak cucu kita adalah salah satu kita mohon pemindahan peta. PT Sadana jangan berada di wilayah Samblia ini, mungkin berada di wilayah lain. Karena notabene-nya masyarakat kami adalah dari tahun 1907 masyarakat kami sudah mulai bercocok tanam dari dulu. Sehingga saya selaku kepala desa angkatan 2017-2023 ini mempertahankan masyarakat saya tetap bercocok tanam di lahan kawasan hutan ini. Sehingga saya mengajak yaitu baik pemerintah pusat, provinsi, daerah supaya tidak ada yang merugikan salah satu pihak, baik masyarakat kami maupun pemerintah, khususnya perusahaan. Salah satu mohon kami diberikan atau bantuan untuk pemindahan peta PT Sadana. Boleh kok itu. Gitu. Ya, boleh. Menarik Pak Kades. Nah, untuk petani kita kan sering saya dengar mulai dari tahun 1907 ya, untuk mulai menggarap lahan ini. Khususnya di zona hutan produksi. Ya. Nah, begitu juga terkait dengan peternak yang hari ini kadang-kadang tanda petik ada riak-riak kecilnya. Itu kebingungan, dia tidak tahu tempatnya mengembala dan itu banyak berkeluh kesah mungkin ya, berkeluh kesah. Kira-kira solusinya kan dari pihak pemerintah nih, dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten bila perlu. Coba kita carikan solusi. Kira-kira gambaran solusi untuk peternak ini, Pak Kades, supaya dia aman, nyaman, ada solusinya. Solusinya adalah salah satu pertama harus bermitra dengan PT Sadana. Tetapi kemitraan itu PT Sadana harus komitmen. Jangan seperti tahun-tahun yang sebelumnya PT Sadana tidak pernah komitmen dengan bahasanya. Yang selalu tidak pernah dipercaya sama masyarakat kami, sehingga masyarakat kami itu tidak mau bermitra. Tapi alhamdulillah sekarang setelah kami berikan masukan, sosialisasi dengan berbagai macam kalangan dari lembaga, apalagi kami dari pemerintah desa ini adalah bermitra dengan PT Sadana. Tunjukkan masyarakat kami petani kerbau ini adalah disinilah tempatnya mengembala. Karena dari Papuk Baluk kami, nenek moyang kami adalah dari 1907 itu sudah berada di sana. Dan kenapa
masyarakat kami tidak mau menjual kerbaunya karena melihat situasi kondisi wilayah kami. Sawah yang terutama untuk pembajakan, traktor itu tidak bisa karena berbatuan. Makanya salah satu jalan adalah pengembala ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat petani kami. Nah, jadi mungkin sama jawabannya. Kalau memang tidak bisa bermitra dengan itu, ini harus solusi terbaiknya adalah pemindahan peta yang kita usulkan kepada BPKH Denpasar melewati bidang-bidangnya, PSHL namanya. Mungkin lalu nanti ke hutan desa, nanti desa yang akan mengatur dan mengelolanya semuanya. Nah, yang terakhir terkait dengan statement, mungkin ada beberapa pihak kan harus terlibat di sini Pak Kades. Mungkin nanti dari lewat video ini mudah-mudahan beliau-beliau dengar. Yang pertama tentunya Dinas Pertanian dan Peternakan harus hadir di sini. Itu yang pertama. Yang kedua Dinas Kehutanan harus hadir. Begitu juga dari pihak perusahaan. Mungkin nanti kita akan cari solusi yang terbaik supaya terwujud hutan lestari, masyarakat sejahtera. Jangan sampai hutan lestari masyarakat kelaparan menderita. Jadi kan enggak menarik. Jadi mungkin sebagai closing statement Pelungguh terkait dengan pengelolaan kawasan dari wisatanya, wisata yang ada di dalam kawasan, mungkin nanti Dinas Perwisata juga bisa kita ngobrol bareng. Pak Kades, mungkin dipersilakan aja. Masalah wisata desa yang berada di kawasan hutan, kalau memang hutan yang berada di Desa Samblia ini diberikan desa mengelola, jadi saya selaku kepala desa berencana untuk membuat motor cross. Jangan yang berada di Lombok Tengah itu saja kita tonton GP-nya dan berbagai macam kalangan yang datang atau mendunia, tetapi tidak kalah juga kami di Desa Samblia membuat motor cross di kawasan hutan Desa Samblia, karena di desa kami adalah ada pegunungan. Ya, dari bapak-bapak dari investor yang tertarik, saya tunggu kedatangannya. Kalau memang itu, dan kalau memang ada hajatnya yang hobi motor cross, saya tunggu. Entah itu sepeda, entah apa namanya, kami sudah siapkan tempatnya. Tinggal legalnya kawasan hutan ini. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Kades, awal ngobrol kita hari ini, dan mudah-mudahan kita akan ngobrol lagi selanjutnya, mungkin sama Pak Camat, sama Pak Bupati bila perlu kemudian hari, mungkin kita butuh panggung dan statement beliau. Nah, begitu juga dinas-dinas terkait. Begitu juga dengan pihak perusahaan, khususnya di sini PT Sadana yang ada di wilayah Pelungguh. Insya Allah nanti coba kita undang, kita obrolkan seperti ini sambil mencari solusi terbaik untuk masyarakat yang ada di kecamatan. Itu saja mungkin pemirsa pada hari ini. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore. Sebentar maju, saya punya misi terkait pembangunan wisata yang berada di kawasan hutan adalah maju mundur selalu kita bersama.